Pemirsa, bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan pagi hari ini dan faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan indeks serta bagaimana juga dengan posisi nilai tukar rupiah dan perkembangan harga komoditas? Kita akan segera bergabung dengan Jessica Wulandari langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia untuk informasi selengkapnya. Jessica, setelah kemarin IHSG ditutup menguat 0,3%, bagaimana perkiraannya arah pergerakan indeks hari ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Ya, Mercy dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini kalau kami pantau sebetulnya tadi sempat bergerak di teritori positif. Namun saat ini perkembangannya IHSG melemah 0,3% di level 6.802 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,5 triliun. Mercy, kalau kita memantau pergerakan IHSG yang pada pagi hari ini berbalik arah, memang sudah sesuai dengan apa yang diprediksi oleh para analis pasar. Karena pada hari ini akan ada terjadi koreksi secara teknikal melihat adanya indikator stokastik dari RSI yang sudah membentuk dead cross. Namun secara fundamental pergerakan indeks harga saham gabungan ini sebetulnya masih dalam teritori positif karena melihat adanya sejumlah indikator ekonomi di dalam negeri yang masih mencatatkan kinerja yang baik. Yang pertama terkait dengan Badan Pusat Statistik yang kemarin sudah merilis kalau tingkat inflasi bulanan di bulan Maret 2023 sebesar 0,18%, memang ini lebih tinggi sedikit dibandingkan bulan Februari yang posisinya berada di level 0,16% secara bulanannya. Sedangkan untuk secara tahunannya ini mengalami penurunan. Kalau kami pantau secara tahunannya, inflasi Maret ini tercatat di 4,97% secara year on year dan ini lebih rendah dibandingkan kalau kami pantau dibandingkan dengan inflasi di bulan Ramadan di tahun 2022 yang mencapai 5,47% secara tahunannya. Kemudian Mercy dan pemirsa, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan ini juga masih dipengaruhi, kemarin ada rilis juga, tidak hanya BPS yang merilis, ini terkait dengan S&P Global yang sudah merilis terkait dengan PMI manufaktur di dalam negeri yang pada bulan Maret kembali mencatatkan kenaikan. Yang mana untuk bulan Maret posisinya berada di level 51,9 atau ini lebih tinggi 0,7 poin dibandingkan bulan Februari yang posisinya berada di level 51,2. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini juga akan dipengaruhi sejumlah sentimen secara global. Yang pertama kita akan pantau terlebih dahulu untuk pergerakan bursa secara regional, Mercy. Pada pagi hari ini untuk pergerakan Nikkei memang terpantau menguat, namun penguatannya belum sangat signifikan, penguatannya 0,21%. Kemudian ada Hang Seng yang terpantau turun 0,22% dan juga Straits Times ini yang menguat 0,57%. Untuk pergerakan bursa secara regional, ini dipengaruhi PMI manufaktur terutama di Tiongkok yang ternyata pada bulan Maret kembali mencatatkan penurunan meskipun masih di level ekspansif, yaitu di level 50. Namun Mercy, kalau kita bandingkan dengan bulan Februari, ini posisinya berada di level 51,9, sedangkan sebelumnya ini berada di level 50-an yang lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari dan juga di bulan Maret. Kemudian Mercy, untuk pergerakan bursa regional ini juga masih dipengaruhi indeks harga konsumen yang pagi ini baru saja dirilis di Korea Selatan, yaitu melambat menjadi 4,2% secara tahunannya dan ini hanya sedikit lebih rendah sebetulnya dibandingkan ekspektasi ekonom yang sebesar 4,3% secara year on year. Kemudian untuk pergerakan indeks harga saham gabungan juga masih melihat bagaimana perkembangan dari sejumlah harga komoditas, terutama perkembangan dari harga minyak mentah dunia yang kalau kita pantau bersama memang kemarin mencatatkan penguatan hingga 5%, meskipun pada pagi hari ini penguatannya tidak signifikan seperti kemarin yang penguatannya bisa sampai 5%. Dan adanya kenaikan dari harga minyak mentah dunia ini mempengaruhi saham-saham energi terutama di Amerika Serikat. Yang mana kalau kami pantau pergerakan bursa Amerika Serikat dan juga pergerakan bursa Eropa ini banyak sekali dipengaruhi dengan pergerakan harga komoditas minyak mentah dunia. Namun ini ada kekhawatiran dengan kenaikan harga minyak mentah dunia ini akan kembali mengerek inflasi terutama di Amerika Serikat dan di zona euro yang saat ini juga belum mencapai target di level 2% akan naik kembali. Sehingga kalau kami memantau pergerakan bursa di Amerika Serikat dan pergerakan bursa di Eropa pada tadi malam cukup mix, Mercy. Yang pertama, kita akan pantau untuk pergerakan bursa di Amerika Serikat.
Dow Jones kami pantau naik 0,98%, S&P 500 menguat 0,37%, namun Nasdaq ini terpantau melemah 0,27%. Sedangkan untuk pergerakan di zona euro, ini ada FTSE Inggris, posisinya berada di level 7.673, sedangkan The DAX Jerman terpantau melemah 0,31%. Dan melihat ada sentimen tadi, pergerakan indeks harga saham gabungan pun memang analis menyampaikan hari ini akan ada penguatan pun akan terbatas dan lebih didominasi akan ada koreksi secara teknikal. Dan range pergerakan dari IHSG diprediksi akan ada di rentang 6.768 hingga 6.881. Mercy. Ya, Jessica, jika itu adalah prediksi dari pergerakan saham hari ini, bagaimana dengan nilai tukar rupiah yang sudah kembali berada di 14.900? Apakah pagi hari ini masih menguat, Jessica? Dan bagaimana perkembangan harga komoditas termasuk minyak mentah dunia? Betul, Mercy. Untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini masih mencatatkan penguatan. Ini melanjutkan penguatan pada penutupan kemarin. Untuk pagi ini, penguatan nilai tukar rupiah 0,16% di level 14.940 per dolar Amerika Serikat. Meskipun Mercy, kita memantau untuk pergerakan indeks dolar pada pagi hari ini mencatatkan penguatan 0,05% dan posisinya memang masih berada di level 102. Dan yang membuat pergerakan nilai tukar rupiah ini berhasil berada di teritori positif pada pagi hari ini adalah inflasi di dalam negeri yang kemarin sudah dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Ini berada di level 4,97% secara tahunannya. Namun kami juga memantau untuk pergerakan dolar indeks ini masih mencatatkan penguatan karena inflasi inti yang berdasarkan PCE di Amerika Serikat ini tumbuhnya 0,3% secara bulanannya dan ini memang lebih rendah dibandingkan ekspektasi dari ekonom Dow Jones yang akan tumbuh 0,4% secara bulanannya. Dengan ada dua sentimen tadi, analis memprediksi untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini masih ada potensi penguatan Mercy. Setidaknya akan ada di rentang 14.930 dan yang di level terlemahnya pada hari ini analis memprediksi akan berada di level 15.010 per dolar Amerika Serikatnya untuk perdagangan hingga sesi kedua nanti. Kemudian untuk pergerakan harga komoditas kami memantau yang pertama untuk pergerakan harga minyak mentah dunia yang pada pagi hari ini sebetulnya kalau kita pantau untuk COMEX Gold melemah 0,09% di level 1.998 dolar per troy ounce-nya. Ini juga sudah sesuai dengan pergerakan indeks dolar yang pada pagi hari ini kembali mencatatkan penguatan. Namun kami pantau untuk pergerakan harga emas antam di dalam negeri pada pagi hari ini mencatatkan penguatan 0,5% di level Rp1.073.000 per gramnya. Dan kami juga memantau untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Yang pertama untuk pergerakan minyak West Texas Intermediate yang pada pagi hari ini menguat 0,2% di level 80,6 dolar per barrelnya. Sedangkan untuk Brent penguatannya 0,18% di level 85 dolar per barrelnya. Memang ini masih dipengaruhi dengan adanya OPEC Plus yang secara tidak diduga ini memotong adanya produksi minyak mentah dunia hingga akhir 2023 nanti, yang mana ini merupakan pemangkasan terbesar setelah Oktober tahun 2022 lalu. Dan Mercy, kita akan pantau terus bagaimana pergerakan pasar pada hari ini. Demikian, Mercy. Terima kasih Jessica untuk laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia dan selamat kembali bertugas.